Banyak banget orang zaman sekarang itu vibe coding. Dan lu udah pasti tau lah, hasil UI/UX-nya itu pasti busuk banget. Kadang bikin mata lu itu perih banget. Kayak terlalu banyak pakai gradien-gradien yang sebenarnya nggak perlu. Dan pemilihan color palette-nya itu juga gitu-gitu doang. Bagi gua, ketika lu masih di fase belajar dan tidak mengkomersialkan itu kayak dijual ataupun disewain dalam bentuk SaaS subscription, itu nggak masalah. Tapi ketika lo udah masuk ke ranah komersial, kayak udah lo jual ataupun lo sewain, dan hasil dari barang yang lo jual itu busuk, gue orang yang pertama bakal ngebacotin lu abis-abis. Nah, di video kali ini gue pengen lo semua naik skill dikit lah buat ngedesain, apalagi yang suka pada pakai AI. Mulai dari pemilihan toolsnya, model AI-nya pakai apa, sampai ke pemilihan referensi desain. Di luar sana ada banyak banget AI tools yang bisa lu pakai buat ngedesain. Kayak contohnya ada Lovable, Replit, Builder Fusion, dan masih banyak lagi. Tapi nggak semua tools itu bisa dapetin output yang berkualitas atau hasil desainnya tuh bagus. Dan gue udah cobain semua tools yang tadi gue sebutin. Nah, sekarang gue berlabuh ke sebuah AI tools buat ngedesain yang namanya Super Design. Ya, jadi Super Design itu bisa dibilang sama lah ya kayak tools-tools AI vibe design lainnya kayak Lovable, Replit, banyak ya. Nah, tapi yang bikin beda dan yang gue suka dari Super Design adalah fitur-fitur tambahannya. Kayak misalkan lu bisa masuk di plain mode dulu sebelum ngedesain, jadi brainstorming tentang ide desainnya kayak gimana. Terus juga mereka nyediain referensi-referensi desain langsung di dalam Super Design-nya. Jadi lu nggak perlu lagi capek-capek harus buka website terpisah kayak Mobin, Dribbble, dan lain sebagainya. Mereka juga udah nyediain prompt library yang siap pakai, mulai dari UI komponen sampai ke animasi. Lu basically tinggal pilih aja, cek-cek mau pakai yang mana, dan klik, nanti lu bisa pakai ini ya, use this prompt. Nah, jadi ya ini salah satu AI tools yang menurut gue bagus banget buat ngedesain ya, beda dari yang lain gitu. Oke, kalau lu tertarik buat nyobain AI Super Design ini kayak gue, langsung aja lu bisa daftar pakai link ini dan lu bisa dapetin 150 kredit secara gratis buat lu cobain. Selain tools, di luar sana juga banyak banget AI models yang bertebaran, mulai dari gratisan sampai yang berbayar. Kayak contohnya ada ChatGPT, Gemini, Claude, Qwen, dan masih banyak lagi. Tapi AI model mana yang cocok buat ngedesain? Karena nggak semua AI model itu bisa punya output desain yang bagus. Oke, dari hasil eksplorasi gue selama ini, gue sangat rekomendasiin buat pakai AI model dari Gemini. Yang paling latas itu contohnya di sini ada Gemini 3,1 Pro, dan ini beberapa contoh hasil desain yang udah dibuat ya pakai si Gemini ini. Ini gue ada project semacam payment gateway, ini landing page-nya, dan ini tampilan dashboard-nya ya. Gue suka tema gelap dan hijau untuk uang ya, kayak stripe gitu. Ada juga gue nih baru lagi bikin landing page buat project open source gue. Ini pakai Gemini juga, dan di sini gue coba utik-utik lagi untuk nambahin beberapa animasi SVG ya. Jadi ini basisnya code SVG code yang dianimasin. Nah ya, ini cool banget sih guys pakai Gemini 3,1 tuh. Sama kayak waktu kita ngoding, ada istilah SDLC atau Software Development Life Cycle, di mana proses atau workflow yang kita ikutin itu best practice dan sesuai dengan patternnya. Di desain, ada juga flow yang gue pengen rekomendasiin ke lu semua, biar lu bisa dapetin hasil desain output yang maksimal. Flow yang pertama, itu lu harus cari referensi desain dulu. Lu bisa cari di Dribbble, Behance, ataupun Mobin. Kenapa butuh referensi? Ini biar AI-nya bisa ngebikin semacam desain token ataupun desain sistem berdasarkan referensi yang kita kasih. Supaya si AI ini nggak halusinasi dalam ngedesain. Pakai warna sembarangan, terlalu munculin banyak gradien, dan masih banyak problematik AI yang biasanya muncul ketika ngedesain. Nah, ini bagusnya lagi di Super Design. Lu bisa browsing referensi desain langsung di dalam Super Design-nya tanpa harus ngebuka eksternal website lagi kayak Dribbble, Behance, ataupun Mobin. Oke, langsung aja di sini gue coba bikin project baru karena gue pengen ngeredesign sebuah landing page project yang gue kerjain bareng teman. Di sini lu bisa pilih modelnya 3,1 dan lu bisa cari referensi desain yang tadi gue bilang di tab Inspire ini ya. Misalkan gue pengen cari fintech web3 di sini. Nah, jadi di atas itu contoh referensi-referensi desain yang ada di
Mobin, sedangkan yang di bawah itu feeling gue dari Dribble ya kalau nggak salah. Ini ada banyak banget, lu bisa pilih mau pakai yang mana. Nah, ini gue nemuin referensi desain yang bagus. Gue tertarik sama desain ini ya. Dan ini source-nya dari Dribble. Lu bisa cari yang similar atau juga bisa add as a reference. Misalkan di sini, set, ya kan. Nah, kalau udah, tinggal mode ke plan lagi buat pindah ke step selanjutnya. Tahap kedua itu minta AI buat ekstrak desain token ataupun desain sistemnya. Nah, ketika lu udah punya referensi desain yang mau lu pakai dari beberapa website tadi, next stepnya adalah minta si AI buat ekstrak desain token ataupun desain sistemnya. Yang pertama ini biar si AI-nya tahu yang ada di pikiran tuh kayak gimana. Lu pengen outputnya seperti apa, warnanya kayak gimana, sampai ke layoutnya itu mau diletakin di mana aja. Ini biar bisa menghindari AI-nya halusinasi dalam ngedesain. Kayak contohnya pakai gradient color nggak jelas, ataupun pakai shadow-shadow yang nggak jelas, yang itu stylenya style vibe coding banget. Selain itu juga, kalau kita udah punya desain token ataupun desain sistem sendiri, AI-nya tuh bakal bisa bikin halaman-halaman atau screen-screen desain-desain yang selalu konsisten. Jadi nggak ngaco nih antara halaman A dan halaman B-nya. Setelah lu dapetin referensi desain yang lu mau, di sini tinggal lanjutin minta AI buat ekstrak token atau desain sistemnya. I want you to extract design token or design system from this design reference. Abis itu lu tinggal enter aja dan tunggu AI-nya selesai ngeproses. Oke, setelah si AI-nya selesai ngasih desain token atau sistemnya berdasarkan referensi desain yang lu kasih, lu bisa switch ke mode build dari plan, dan di sini dia nawarin mau nggak bikin Rambus Inspired Landing Page Design. Nah, ini tahapan selanjutnya untuk kita verifikasi apakah AI-nya itu halusinasi atau tidak ya. Kita bikin sampel page-nya dulu. Yes, please create. Sekali lagi gue ingetin guys, buat pastiin AI modelnya lu pakai Gemini 3,1 Pro ya. Lalu sini enter aja dan tunggu prosesnya sampai selesai. Step yang ketiga itu bikin sampel page-nya dulu. Oke, ketika lu udah punya desain token ataupun desain sistem dari desain yang mau lu buat, next step-nya cobalah minta AI buat bikin sampel page. Lu bisa bikin 1-2 halaman atau screen buat mengimplementasikan desain token atau desain sistem yang tadi udah diekstrak. Ini sebagai verifikasi apakah hasil desain yang dibuat itu udah sesuai yang mau lu bikin ataupun belum. Nah, gue pengen di tahap ini lu bener-bener fokus untuk kasih feedback kayaknya. Kalau misalkan ada beberapa desain yang kurang bagus atau misalkan warnanya lu kurang suka, bentuknya, lu bisa fokus untuk sampel page ini bener-bener diimprove supaya udah sesuai dengan apa yang lu bayangin. Nah guys, ini dia hasil dari desainnya ya. Cuman menurut gue sih belum terlalu mirip banget sama referensi. Jadi di sini gue pengen ubah, I'd like to change. Kemudian lu bisa open aja ya. Tadi si link referensinya itu lu bisa copy. Misalkan open image in new tab, lu download screenshotnya ya. Di sini contoh save image as. Oke, nah kita balik ke super desainnya, upload, make it more closer to be same like a reference design. See that aja. Kayak misalkan contohnya di bagian hero sectionnya itu kan harus ada background dotnya, ada bento grid juga dan sebagainya. Pokoknya di momen ini atau di tahap ini gue pengen lu semua fokus untuk bener-bener improve ya desainnya supaya sesuai dengan apa yang pengen lu buat. Masalah copywriting konten itu bisa lu ganti belakangan setelah ini referensi desain atau desain sistemnya udah jadi dulu. Nah ini CI-nya udah beres ya hasilnya, dan lu juga bisa ngeliat live preview linknya langsung. Ini agak lebih better, ada improvement, cuman gue masih lihat ada beberapa yang missing ya. Kayak tombol-tombol di bagian navbar, di bagian hero sectionnya itu harus ada background dot yang kayak semacam grid gitu. Terus juga ada bento grid style yang menurut gue missing. Cuman at least basic standar UI-nya udah improve banget ya. Next kita bisa kasih tahu lagi good progress. Misalkan ini tambahin referensi lagi, atau lu bisa gabungin juga loh sebenarnya. Nah, oke, it's getting better now. Keep your work. We still missing something like the button styles on the top navbar, missing background dot grid,
on hero section and bento grid style. Please see this fetched screenshot. Habis itu submit lagi. Kayak biasa nanti tunggu sampai AI-nya selesai lagi dan lu review lagi, update lagi, kasih feedback. Lakuin itu terus sampai lu dapetin hasil yang perfect. Oke, ketika hasilnya udah sesuai sama apa yang lu pengen nih, gue udah ada beberapa updatean lagi. Ini nextnya kita bisa save desain sistemnya supaya nanti tinggal kita reuse buat halaman-halaman yang lain ya. Ini kan nggak cuman homepage aja nantinya. Nah, kita bisa back dan lu bisa pilih save to project ya, submit, dan nanti dia akan otomatis ngebikin desain sistem atau desain tokennya. Nah, ketika lo udah punya desain sistem ataupun desain token dan juga ada implementasi page yang udah sesuai, lo bisa lanjutin untuk ke desain seluruh projectnya. Semua screen, semua komponen itu lo bisa mulai ngedesain. Harusnya output yang dihasilin ketika lo udah ngikutin semua tahapan-tahapan tadi, itu udah bagus. Anggap aja semua desain yang lu udah buat tadi di Super Design itu udah beres. Nah, next step-nya itu apa? Yaitu slicing. Slicing adalah proses implementasi dari desain, entah dari Figma ataupun semua referensi desain yang lu buat, ke actual code base-nya. Nah, supaya bisa dapetin hasil yang presisi dan sesuai, pertama lu harus install agent skill dari si Super Design official nih. Namanya Super Design Agent Skill. Anggap aja misalkan desain lu udah jadi semua dan next step-nya adalah slicing ya, atau ngeimplementasiin desain ini ke project lu yang aslinya. Ada dua cara di sini. Sebenarnya dari Super Design itu udah bisa nge-provide source code-nya ya dalam bentuk code-nya langsung. Jadi nggak cuman desain aja. Lu bisa klik export di sini, lu bisa copy code ataupun export code-nya ya. Tapi kalau misalkan lu pengen implementasi di tech stack atau framework yang lu pengen kayak React, Vue, Svelte ataupun yang lainnya, nah gue saranin buat lu semua install Agent Skill. Lu bisa pakai Cloud Code, Codex atau apapun itu. Tinggal buka dokumentasi Super Design, cari di bagian Agent Skill. Nah di sini ada tutorial buat install CLI-nya. Dengan begitu nanti lu bisa slicing dengan presisi atau yang sangat-sangat mirip yang ada di project Super Design itu sendiri. Nah, dengan skill ini lu bisa suruh AI-nya buat nge-slicing desain yang lu punya di Super Design tadi atau di project Super Design tadi ke actual code base lu, terlepas tech-stacknya mau apa. Dan lu nggak perlu pusing-pusing mikirin MCP server yang dipakai lagi, karena di dalam agent AI skill ini dia udah paham MCP apa yang digunakan buat berinteraksi sama si Super Design-nya. Di zaman sekarang yang semuanya serba AI atau vibe coding ini, ataupun vibe design, emang semua orang itu bisa ngedesain, semua orang itu bisa ngoding. Tapi apakah output yang dihasilin itu bagus, berkualitas, enak dilihat, atau enak dipakai? Jawabannya enggak. Karena mereka nggak punya ilmu fondasinya, nggak punya fundamental yang kuat. So, ketika lu pengen naik kelas, punya value lebih di antara semua orang yang asal vibe coding, lu harus belajar fundamentalnya, lu harus belajar fondasinya. Barulah lu bisa bersaing secara global, lu bisa bersaing sama orang lain dan punya output kualitas yang lebih bagus. Jadi lu nggak perlu khawatir buat kalah saing. Jangan lupa support konten-konten gua di channel ini, subscribe, it's fucking free. Jangan lupa like dan komen juga. Thank you.